Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ketemu lagi bersama saya Bapak Gerguru Srindu Uriane Eskom MT dalam mata kuliah pemrograman terstruktur. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan mempelajari tentang konsep-konsep dasar pemrograman terstruktur, tipe data, variabel dan konstanta, serta operator. Pada pertemuan kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan tipe data variabel pada aplikasi Visual C++ menggunakan Visual Studio 2010. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Visual Studio 2010. Oke, setelah aplikasi Visual Studio siap, langkah selanjutnya adalah kita mengklik file, kemudian new, lalu project. Berikut kita pastikan di sini di recent template itu di sini ada Visual C++. Di Visual Studio 2010 ada beberapa bahasa pemrograman, yaitu Visual Basic, Visual C#, Visual V#, dan C++. Nah, kali ini kita akan menggunakan Visual C++. Oke, kita klik Win32 project, lalu kita kasih nama project. Misalnya kita buat program sederhana, contoh program dulu, misalnya tampilkan nama misalnya ya. Nah, nama project kita adalah tampilkan nama. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan project kita. Nah, berikut kita tentukan tempat penyimpanan project kita, lalu kita klik OK. Pastikan di sini create directory for solution di tanda centang ya. Kemudian kita OK. Nah, setelah muncul welcome to the Win32 application wizard, kita tidak boleh langsung klik finish. Kita klik next. Lalu berikut kita klik console, kemudian hilangkan tanda centang di precompile header, kemudian kita klik atau kasih tanda centang di empty project, lalu finish. Nah, pada bagian sisi kiri layar di situ ada nama project kita, yaitu tampilkan nama. Kemudian ada beberapa file, yaitu ada external dependent, header files, resource files, dan source file. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah di bagian source filenya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih add, lalu kita klik new item. Kemudian kita buat file C++ nya, kita klik di C++. Kemudian kita kasih nama, misalnya tampil nama .cpp. Kemudian cpp itu ekstensi dari file C++ ya. Kemudian kita klik add. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus include ya. Kita include apa? Kita include iostream ya. Include kita include iostream ya. Nah, kita include iostream. Tujuannya untuk apa? Tujuan di sini adalah untuk meminta prosesor untuk menyertakan iostream sebagai standar file ya. Meminta preprosesor untuk menyertakan iostream ya, file iostream sebagai file standar ya, sebagai file standar. Berikutnya
kita harus membuat namespace ya, namespace. Tujuan untuk apa? Untuk library standar C++ ya, using space std ya. Nah, ini adalah library standar ya, library standar pada C++. Oke. Kemudian kita membuat fungsi ya, fungsi atau titik awal untuk mengeksekusi program ya. Membuat fungsi itu misalnya void ya, void main. Nah, kalau fungsi selalu diikuti dengan dua tanda kurung ya, dua tanda kurung. Nah, itu menyatakan fungsi, menyatakan sebuah fungsi ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi ya, fungsi atau titik awal dalam mengeksekusi program ya. Berikut kita pakai checkout ya, checkout. Kemudian karena menampilkan nama tadi ya, kita buat string ya, string misalnya Gregorius Rindu Iriana S titik koma M titik T. Nah, ini adalah sebuah string. Apa itu string? String adalah kumpulan beberapa karakter yang membentuk teks atau kumpulan beberapa karakter yang diapiti oleh tanda petik 2. Nah, itu dinamakan dengan string. Nah, yang ada di dalam tanda petik 2 ini dinamakan dengan string. Oke, berikut. Kemudian kita membuat sistem oke. Nah, ini ya, ini adalah pernyataan kita ya, pernyataan kita atau statement kita. Kemudian fungsi pause ini berfungsi untuk jika saat program dijalankan tampilannya akan menjadi lama ya, akan menjadi, kita pause ya, kita berhenti sejenak. Nah, jika program sudah selesai, kita akan mengecek apakah program ini ada kesalahan, error atau tidak. Dengan caranya kita klik build, kemudian build solution. Nah, kita cek di bawah sini. Sini ada satu file yang valid ya, satu file valid. Nah, kita cek dulu kira-kira kesalahannya ada di mana ya. Nah, di sini kita cek view, kita list error. Nah, di sini ada main ya, main locate exception. Nah,
ada kekurangan di sini, yaitu kita kurang tanda ini 2 ya. Oke, tanda kurung kurang 2. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah masih ada error. Oke, masih ada ya, masih ada satu error di sini. Nah, ini ya, return ya. Nah, di sini kita tambahkan ini ya, n ya, n. Oke, tambahkan n ini ya, terus dalam kurung ya. Ini kita gunakan in aja. Oke, ini ya. Jadi return 0 ini harus in di atas ini ya, harus in baru kita bisa menggunakan return 0. Nah, untuk mengembalikan nilai min ya. Nah, kemudian kita cek lagi apakah masih ada error. Oke, di sini sudah tidak ada error ya, non valid. Coba kita cek di list errornya. Nah, sudah tidak ada error ya. Nah, sekarang baru kita bisa jalankan program ya. Kita klik running ya, klik run. Oke, nah ini dia hasilnya ya, Gregorius Rindu Iriane Eskom MT. Nah, ini program pertama kita, yaitu untuk menampilkan nama. Oke, langkah berikut adalah kita akan mendeklarasikan variabel dan tipe data ya, variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data. Nah, langkahnya sama, kita klik file, kemudian project, klik file project, kemudian win project, lalu kita ketik di sini tipe data ya, tipe data variabel ya, kemudian titik tipe data variabel, kemudian tentukan lokasi seperti biasa ya, tentukan lokasi tempat penyimpanan project ya. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik next, lalu kita pilih konsul, kemudian hilangkan tanda centang di bawah, kemudian pilih empty, lalu finish. Nah, ini tipe data variabel. Kemudian kita klik buat file new item, kemudian kita kasih nama dengan tipe data variabel titik cpp misalnya ya, tipe data cpp, kemudian klik add. Nah, di sini ada nama projectnya, ini tipe datanya. Berikut bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel ya, bagaimana kita mendeklarasikan variabel. Nah, dalam mendeklarasikan variabel dalam C++, format penulisannya adalah tipe data spasi lalu diikuti nama variabel kemudian titik koma ya. Misalnya ada tipe data karakter ya, tipe data karakter, lalu variabelnya misalnya A ya, A lalu diikuti dengan titik koma, atau in ya, misalnya angka ya, angka lalu titik koma, kemudian float lalu tinggi ya, tinggi misalnya seperti itu. Nah, ini adalah
tipe datanya, kemudian ini adalah variabelnya. Nah, cara penulisannya adalah tipe data spasi kemudian nama variabel lalu titik koma. Nah, itu cara untuk mendeklarasikan variabel. Misalnya dalam sebuah variabel yang memiliki tipe data sama, misalnya angka 1, angka 2, angka 3 misalnya ya. Angka 1, angka 2, angka 3 misalnya. Angka 1, angka 2, 3 ini adalah tipe datanya sama, yaitu tipe data integer. Maka kita bisa menggunakannya atau memisahkannya dengan tanda koma. Tanda koma ini cara untuk mendeklarasikan variabel ya, cara untuk mendeklarasikan. Oke, baik. Berikut kita lanjut dalam implementasi programnya. Sama ya. Yang pertama kita harus melakukan include dulu. Kita include iostring ya. Include iostring. Nah, include iostring ini untuk meminta preprosesor ya. Meminta preprosesor, meminta preprosesor ya, meminta preprosesor untuk menyertakan standar, untuk menyertakan iostream sebagai standar file ya, standar file. Oke, berikut kita include lagi, include cuneo.h ya. Nah, ini juga sama, ini adalah preprosesor, saya copy aja dari sini ya. Ini merupakan preprosesor untuk menyertakan cuneo sebagai standar file ya. Berikut langkah selanjutnya kita menyiapkan namespace ya, namespace standar, yaitu using namespace std. Nah, ini merupakan library standar ya, library standar yang ada di C++ ya, C++. Oke, berikut kita membuat fungsi ya, fungsi atau badan fungsi ya. Kita membuat fungsi dengan cara void main lalu tanda kurung, double tanda kurung ya, dua tanda kurung. Nah, ini menyatakan sebuah fungsi ya. Oke, selanjutnya kita akan mendeklarasikan tipe data dan variabel ya. Mendeklarasikan tipe data dan variabel ya. Nah, misalnya di sini char ya, karakter ya, kemudian huruf. Nah, tipe datanya variabelnya adalah huruf, tipe datanya ada karakter, kemudian int, tipe datanya integer, kemudian angka misalnya, kemudian float misalnya tinggi ya. Lalu setelah kita mendeklarasikan, ini ada tipe data berbeda, kemudian dengan variabel yang berbeda pula ya. Setelah kita mendeklarasikan variabel, langkah selanjutnya adalah kita membuat proses input ya, membuat proses input. Nah, membuat proses input yaitu dengan cara out, kemudian ini
lalu masukkan, misalnya masukkan huruf ya, masukkan huruf. Oke, masukkan huruf. Tanda petik, lalu titik koma, kemudian cin ya, cin, lalu panggil huruf, oke. Ya, kemudian langkah yang sama juga ya, kita copy aja ya, kemudian masukkan angka, misalnya masukkan angka, kemudian di sini kita panggil variabel angka. Oke, berikut lagi yang sama, masukkan tinggi. Oke, di sini kita panggil variabel tinggi ya. Oke, setelah kita membuat proses input, langkah selanjutnya adalah kita membuat proses output dengan cara out. Kemudian kita slash n untuk enter ya, untuk enter. Slash n itu fungsinya untuk enter. Kemudian huruf huruf ya, huruf titik koma. Nah, oke, cara yang sama juga kita gunakan untuk yang lain. Kita copy aja ini angka, kemudian di sini kita panggil angka, kemudian ini tinggi, kita panggil di sini variabel tinggi ya. Kemudian yang terakhir, karena kita gunakan continue, maka kita pakai get. Ya, inilah dia cara untuk mendeklarasikan variabel dan tipe data dan variabel. Nah, kalau program sudah selesai, langkah selanjutnya adalah seperti biasa kita mengecek apakah program itu ada error atau tidak ya. Kita klik build solution, kemudian kita pastikan di bawah, kita cek di sini null valid ya, berarti tidak ada error. Kita pastikan lagi, kita klik error list. Nah, tidak ada error ya, maka kita bisa jalankan program. Nah, ini tampilan program. Kemudian kita masukkan huruf, kita masuk huruf misalnya A, kemudian masukkan angka misalnya 6, lalu masukkan tinggi misalnya 8 ya, lalu kita enter ya. Jadi huruf A, angka 6, tinggi 8. Nah, ini adalah contoh sederhana kita mendeklarasikan variabel dan tipe data.
Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga memahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.